Setelah sempat dikabarkan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025 bersama Singapura, hal itu bukan tanpa alasan. Setelah sebelumnya Indonesia sukses besar dalam menggelar Piala Dunia U17 2023. Namun baru-baru ini sebuah cerita yang cukup mengejutkan sekaligus mengecewakan bagi pecinta sepak bola di Indonesia diluncurkan oleh Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dengan menunjuk Chile sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Sebuah kabar berita yang tentunya membuat negara ASEAN sangat senang. Pasalnya mereka akan semakin kepanasan jika Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Untuk itu inilah kronologi lengkap gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 untuk kedua kalinya. Awal Desember lalu, tepatnya tanggal 4, Ketua PSSI Erick Thohir menyebut Indonesia punya kesempatan untuk maju sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Hal itu tak lepas dari kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Namun belum diketahui apakah Indonesia sudah mengajukan proposal tuan rumah Piala Dunia U20 2025 atau belum. Namun peluang Indonesia untuk jadi tuan rumah kini sudah tertutup setelah FIFA terbaru resmi menunjuk Chile sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025 mendatang. Kegagalan Indonesia untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20 sendiri bukan untuk pertama kalinya. Di mana seperti kita ketahui sebelumnya Indonesia juga pernah ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Namun dengan isu politik dengan menolak hadirnya negara Israel membuat FIFA menarik status tuan rumah Indonesia dengan menggantikan Argentina sebagai tuan rumah baru. Sementara itu kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 untuk kedua kalinya kemudian mendapatkan sorotan dari media ASEAN. Negara ASEAN yang sejatinya selalu ngiri dengan Indonesia karena selalu diuntungkan oleh FIFA, kini mereka bisa tertawa lebar setelah sang anak FIFA akhirnya gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 untuk kedua kalinya. Salah satunya adalah Vietnam, negara tetangga yang akhir-akhir ini selalu membuat gara-gara dengan statement media yang selalu menyudutkan Indonesia itu. Jelas merasa senang karena Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino dalam keterangannya mengatakan, dipilihnya negara Amerika Selatan itu sebagai tuan rumah tak lepas dari rekam jejaknya sukses menyelenggarakan berbagai event sepak bola internasional, seperti salah satunya Piala Dunia FIFA U17 pada tahun 2015 lalu. Pengalaman tersebut didukung oleh antusiasme penggemar sepak bola di Chile. Diyakini Infantino menjadi dua alasan kuat mengapa akhirnya mereka memilihnya sebagai tuan rumah. Sejak tahun 1962, Chile telah menyelenggarakan acara-acara FIFA di tingkat tertinggi. Yang terbaru adalah Piala Dunia FIFA U17 pada tahun 2015. Pengalaman organisasi negara ini ditambah dengan semangat dari para penggemar Chile akan memberikan suasana yang fantastis bagi bintang-bintang masa depan, kata Gianni Infantino. Sayangnya dalam keterangan FIFA tersebut tidak diungkapkan negara mana saja yang menjadi kandidat pesaing Chile sebelum akhirnya ditunjuk sebagai tuan rumah. Apakah ada nama Indonesia dan Singapura ataukah tidak ada? FIFA hanya mengumumkan bahwa selain Chile yang resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025, mereka juga menunjuk Polandia sebagai tuan rumah Piala Dunia Wanita U20 FIFA 2026. Lebih lanjut, meski gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, timnas Indonesia masih berkesempatan untuk bermain di Chile meskipun seperti kita ketahui itu tak akan berjalan dengan mudah. Karena sampai saat ini Indonesia belum mampu menembus hingga lolos ke ajang turnamen 2 tahunan tersebut. Sementara itu, jika Indonesia tak bisa bermain di Piala Dunia U20 2025 di Chile, Indonesia bisa mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 2027 mendatang. Sebuah hal yang tampaknya lebih masuk akal ketimbang Indonesia lolos dalam babak kualifikasi. Dan jadi itulah kronologi gagalnya Indonesia jadi host Piala Dunia U20 untuk kedua kalinya.